Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau langsung ke Bang Faldo. Bang Faldo, kalau mengambil pernyataan dari Mas Gun-Gun gitu, tadi soal wacana itu kan justru datangnya dari inner circle-nya istana begitu. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begitu gitu, Bang Faldo? Iya, makasih. Kami kan juga sudah berupaya menjawab berkali-kali bahwa wacana ini bukan datang dari keinginan dan berharap sekali dan berharap betul Bapak Presiden tidak diseret-seret dalam wacana ini. Berkali-kali kami jawab dan kami sampaikan bahwa pertama aspirasi dari partai politik, aspirasi dari masyarakat, nah juga terkait beberapa menteri-menteri yang disampaikan juga sudah diberikan pernyataan tegas dari Bapak Presiden dalam pidato dalam rapat gitu. Dan Bapak Presiden juga bukan orang yang sulit untuk ditemui, sehingga selentingan-selentingan adanya konsolidasi, perencanaan dan sebagainya itu pasti banyak di masyarakat dan mungkin juga di beberapa pihak yang menginginkan spekulasi tersebut gitu. Tapi sekali lagi makanya kami selalu menyampaikan bahwa jangan apa-apa dikait-kaitkan dengan kemauan Bapak Presiden gitu. Karena kalau begitu kita pasti ribet gitu. Jadi kalau seandainya apa-apa dikaitkan dengan keinginan Bapak Presiden, nanti penyelesaiannya pun pasti Bapak Presiden harus bicara lagi gitu. Padahal kita kan sedang membangun sebuah sistem ketatanegaraan gitu. Di sana ada partai politik, di sana ada presidensi itu sendiri gitu. Di sini ada DPR, di sini ada beberapa kelompok masyarakat, civil society dan sebagainya gitu. Nah, jadinya ya kami juga berupaya berkali-kali menyampaikan, mari kita lihat ini dalam sebuah sistem ketatanegaraan kita, sistem demokrasi kita gitu. Kalau seandainya figur ketokohan yang terus kita kedepankan dalam melihat apapun yang terjadi di Republik, ya tidak salah juga sebenarnya, tapi pada akhirnya kita akan kembali lagi dengan Presiden harus berbicara, Presiden harus menjawab dan menjawab, karena imajinasi banyak orang tidak bisa kita larang. Ya. Oke, Bang Faldo, ini tidak keluar dari seorang presiden, tapi tadi disampaikan dari orang terdekat presiden. Tapi bagaimana kemudian presiden ini mengkonsolidasikan hal ini, tidak hanya sebagai pernyataan saja, tapi juga arah kebijakan, agar presiden dan juga kabinetnya ini sama-sama satu visi, satu misi, begitu loh. Ya. Semuanya masih berjalan dengan baik, Mbak Maria gitu ya. Bapak Presiden kan di pidato di rapat kemarin itu mengingatkan bahwa ayo kita kembali fokus ke pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugas bangkit dari pandemi, mudik yang akan dihadapi, harga-harga bahan pokok di bulan Ramadan yang juga akan naik, terus juga kondisi ekonomi global yang juga semakin memanas gitu. Itu menjadi pengingatan-pengingatan. Bahkan kemarin juga sudah dikait-kaitkan pula lah ini dengan reshuffle. Saya bilang bukan hanya presiden yang bermenteri gitu. Hari Rabu pun juga dikaitkan dengan reshuffle gitu. Jadi tim yang bekerja saat ini ya sudah bekerja dengan baik dan terus ini ingin dijaga semangatnya dan meningkat, dan evaluasi secara rutin terus dilakukan gitu. Jadi bisa jadi yang kita miliki hari ini mungkin nggak sempurna lah, bisa kita bilang nggak sempurna kabinet mungkin tim hari ini, tapi kita sudah berada di jalur yang tepat, kira-kira begitu. Oke. Saya geser ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, tadi kalau dari Bang Faldo menyatakan bahwa itu hanya aspirasi, kan nggak ada juga orang yang melarang untuk menyampaikan aspirasi, tidak juga dilarang begitu, meskipun dari dalam inner circle-nya sendiri. Tapi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin gitu, sejak kemarin dan hingga nanti ketika pemilu berlangsung, riak-riak seperti ini atau pernyataan-pernyataan serupa ini masih akan tetap muncul atau tidak, Mas? Kalau riak-riak berpotensi muncul ya peluang itu selalu ada ya. Makanya kemudian saya tadi menggarisbawahi soal bagaimana Presiden mengonsolidasikan jajaran menteri dan partai penyokong. Itu menurut saya kuncinya. Karena kalau Pak Presiden tidak punya keinginan dan tidak berkehendak, kemudian mengonsolidasikan secara operasional seluruh kuasa yang berada di lingkar istana, artinya yang kemudian menyokong pemerintahan Pak Jokowi, saya yakin tidak akan muncul polemik yang berasal dari istana begitu. Karena ada namanya politik asosiatif ya. Jadi akan ada
publik itu mengasosiasikan si A si B yang kebetulan memang berada di jajaran menteri itu dengan keinginan segelintir atau sekelompok orang yang ingin menunda atau kemudian menambah periode kekuasaan. Dan itu kan menurut saya juga sebuah bacaan yang tidak bisa dilepaskan dari aksi reaksi pernyataan itu di muka publik begitu. Makanya kemudian kalau Presiden Jokowi sudah menyampaikan itu di muka publik bahwa menteri itu harusnya fokus ke bekerja, bukan lagi berpolemik soal 2024. Nah sekarang bagaimana daya ikat dari pernyataan itu yang ditunggu. Kalau kemudian tadi seperti Mas Bayu masih muncul riak-riak soal mempolemikkan penundaan ataupun penambahan periode dari orang yang diasosiasikan berada di lingkar istana, berarti kemudian tidak salah juga publik mempertanyakan seberapa otoritatif ya pernyataan presiden itu mengikat loyalitas dari konsistensi para menteri untuk mengikuti apa yang benar disampaikan oleh Pak Jokowi. Bukankah Pak Jokowi sendiri juga berkali-kali pula menyampaikan tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden. Kemudian kemarin dinyatakan juga tidak ada lagi polemik soal penambahan ataupun penundaan pemilu. Jangan berspekulasi. Kalau spekulasi itu kemudian muncul dari pernyataan para petinggi yang kebetulan berada di jajaran kabinet, bukankah itu mendelegitimasi kuasa Pak Jokowi yang berada di puncak hierarki otoritas sebagai presiden begitu? Oke. Ya. Tapi langkah Pak Jokowi sekarang sudah tepat atau belum? Menurut saya tadi sudah saya sampaikan itu sudah poin yang maju. Menurut saya sudah lebih operasional, dan ini juga kan dibaca juga oleh teman-teman mahasiswa ketika satu di antara 6 tuntutan utama. Kan mahasiswa menuntut banyak hal ya, antara lain di poin nomor 1 berarti prioritas adalah soal bagaimana ketegasan pemerintah menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Tentu ada yang lain-lain seperti misalnya soal IKN, penyelesaian konflik agraria, mafia minyak, ya kan, menuntaskan janji-janji kampanye. Sebaran tuntutannya itu banyak, tetapi dalam jangka pendek ketegasan pernyataan seorang presiden untuk tidak ambil bagian dari orkestrasi penundaan dan atau perpanjangan masa jabatan itu menurut saya ditunggu. Makanya kemudian kan mahasiswa hari ini katanya mau mengalihkan demo ke DPR kan begitu, bukan lagi ke istana. Artinya ini aksi reaksi. Andai pernyataan presiden kemarin tidak muncul, saya melihat resistensi akan makin tinggi begitu. Oke, kalau begitu saya mau ke Bang Faldo. Bang Faldo, Anda kan inner circle presiden juga gitu ya, orang terdekat presiden juga. Melihat adanya aksi besar dari mahasiswa yang akan turun ke jalan hari ini, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Bang Faldo? Ya, yang jelas Bapak Presiden kan juga banyak berpesan ya kepada teman-teman mahasiswa tetap kritis gitu, tetap ya tidak dilarang menyampaikan pendapat di Republik ini, dan kita akan terus menghargai pendapat mahasiswa gitu. Ya bagi kami usulan mahasiswa kemarin sama juga dengan usulan yang pro, berarti mahasiswa menimbulkan wacana yang kontra gitu. Jadi ini wacana dibalas wacana, sedangkan pemerintah sikapnya sudah jelas gitu, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Berjalan di konstitusi dan sumpah jabatannya begitu. Dan sekali lagi, kalau seandainya ada yang ingin berspekulasi setelah pernyataan yang clear dari Bapak Presiden, ya berarti ada kepentingan lain gitu. Dan maka dari itu, kepentingan siapa sih Bang Faldo? Spekulasi ini apabila akan terus berlanjut, ya terus ya kita akan selalu berusaha dari pemerintah untuk menjawab harapan masyarakat ketimbang menjawab spekulasi-spekulasi dari siapapun yang datang untuk mendelegitimasi pemerintahan yang masih punya waktu yang tidak pendek sebenarnya. Kita baru di 2022 sebenarnya gitu. Dan memang kita berusaha betul untuk bangkit dari pandemi dan bagaimana harapan-harapan masyarakat. Kira-kira begitu. Oke, saya terakhir ke Mas Gun-Gun. Ya Mas Gun-Gun, kalau berangkat tadi apa yang disampaikan Bang Faldo gitu soal kepentingan, ada kepentingan lain begitu ya. Analisis Anda gimana kalau pernyataannya datang dari istana?
Ya memang menjelang momentum 5 tahunan itu akan selalu banyak kepentingan elektoral partai politik, kepentingan misalnya investasi dalam apa namanya benefit of office ya, keuntungan dalam kekuasaan, belum lagi bicara soal cost of entry, biaya masuk gelanggang pertarungan begitu ya. Itu akan banyak dan kita bisa tahu bahwa peta itu di luar parpol ada juga kuasa ekonomi begitu yang tentu investasi di banyak hal gitu ya. Dan kalau kita bicara soal, bagi saya sih yang paling penting Pak Jokowi itu pada konsistensinya dalam pernyataan yang kemudian ditopang melalui kebijakan serta koordinasi atas kebijakan. Contoh misalnya sekarang beliau sudah masuk ke wilayah operasional pemilu, tahapan, anggaran, regulasi gitu. Itu kan sudah bicara soal dimensi-dimensi kebijakan antara lain. Nah, tetapi juga soal komunikasi kebijakan dalam konteks benar nggak nih bahwa seluruh proses ini tidak kemudian dipotong, dibajak gitu oleh mereka yang punya kuasa politik dalam menentukan regulasi. Contoh misalnya, kan Pak Jokowi sekarang satu langkah setelah memberikan pernyataan wacana ini atau pernyataan retoris ini adalah mengonsolidasikan kekuatan, bukan? Contohnya adalah apakah benar tidak ada nanti kemudian upaya-upaya untuk menggulirkan narasi soal penundaan dan penambahan itu oleh para elit partai politik di pembahasan-pembahasan yang berpotensi menjadi amandemen. Nah, itu juga satu step lagi yang kemudian harus dipastikan bahwa ketika pemerintah sudah berada dalam posisi yang misalnya menolak penundaan ataupun penambahan, maka satu step lagi adalah mengonsolidasikan itu menjadi sebuah hal yang juga kondusif. Jadi publik itu tidak lagi kemudian punya indikator-indikator untuk membawa pada sebuah spekulasi-spekulasi tadi. Oke, baik. Baik Mas Gun Gun, terima kasih. Bang Faldo juga terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu semuanya. Sama Mas Bayu, Mbak Maria, Mas Faldo. Iya, terima kasih. Harapannya aksi hari ini berjalan dengan tertib dan juga aman. Pemerintah juga sudah menegaskan dan kita pegang saja komitmen dari pemerintah. Pemilu digelar 14 Februari 2024. Oke, kami jeda terlebih dahulu. Masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.